Hai, saya Muhammad Ali Syam. Seperti yang kalian ketahui, channel ini adalah channel yang menceritakan tentang hal-hal mistis yang pernah saya alami dan orang-orang yang ada di sekitar saya. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan tentang kisah yang dialami oleh teman saya sendiri yang bernama Sabdi. Dan ada lagi satu orang, di mana orang ini adalah temannya Sabdi juga, yang kita anggap aja namanya Andi. Kenapa saya menggunakan nama samaran? Karena saya nggak minta izin sama orang ini sebelumnya gitu. Dan dua orang ini, yang satunya itu meninggal dunia, yang namanya Andi. Kemudian yang satu itu namanya Sabdi. Dia merasa bahwa dia dihantui atau diikuti oleh rohnya si Andi ini. Nah, jadi kisah ini sangat menyeramkan banget menurut gua, karena ini tuh kayak Sabdi tuh merasa diganggu banget setiap harinya gitu. Makanya gua angkat di sini, dan ini udah diizinin sama Sabdi untuk gua rekam ceritanya. Dan sebelum gua ceritain ceritanya, gue mau kalian ngelihat dulu profil dari Sabdi ini. Dan inilah profilnya. Iya, ini dia foto si Sabdi. Jadi saat saya rekam video ini, dia itu udah pindah bekerja dari tempat koperasi, dan sekarang dia udah bekerja di salah satu pembiayaan ternama yang ada di Indonesia, yang masih berada di Sulawesi Selatan juga. Nah, kenapa dia pengen juga saya nge-share? Karena selain dia yakin bahwa dia digangguin oleh roh temannya ini, dia juga yakin bahwa temannya ini kena guna-guna gitu. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Oke, itulah profil dari Sabdi. Sebelum saya bercerita, gue mau jelasin terlebih dahulu bahwa Sabdi ini adalah teman gua atau junior gua waktu kuliah di salah satu kampus kesehatan yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi dia itu junior dan satu kos juga sama saya. Cuman saat kejadian ini baru banget, masih fresh banget. Kejadiannya itu di bulan Februari tahun 2020 ini. Jadi saya udah di Kalimantan, dia masih ada di Sulawesi, di tempat yang sama, kota yang sama. Tapi dia udah pindah di kos pada saat kami kuliah itu, jadi udah pindah lokasi. Nah, jadi ceritanya seperti ini. Jadi Sabdi dan Andi ini bekerja di satu perusahaan yang sama, yang berada di Sulawesi Selatan, yaitu perusahaan di bidang koperasi. Jadi teman-teman tahu semua, koperasi itu meminjamkan uang dengan jaminan atau sesuatu, kemudian mereka itu menagih. Jadi kerjaan mereka berdua ini adalah seorang debt collector gitu, debt collector, menagih ke orang-orang yang pernah berutang di perusahaan mereka. Nah, singkat cerita, si Andi dan Sabdi ini akrab banget, bukan hanya di dalam kantor tapi juga di luar kantor atau di luar jam kerja. Bukan hanya di lingkungan kerjaan aja gitu, di kos juga mereka akrab, di begadang juga sering sama. Jadi mereka itu bisa dibilang sahabatan gitu sekarang, waktu itu kejadian itu. Nah, kemudian mereka itu pada saat lagi bekerja, Sabdi dan Andi ini pergi ke satu rumah atau orang yang mereka kasih pinjaman gitu, atau pelanggannya mereka lah, kita bilang seperti itu. Mereka datang kemudian menagih. Sang pelanggan bilang belum cukup uang untuk membayar tagihannya gitu. Jadi mereka kembali lagi, begitu aja terus berulang-ulang. Sabdi dan Andi menagih di beberapa minggu. Setelah beberapa minggu, Sabdi dan Andi ini kena teguran juga dari bosnya. Kenapa kalian tidak bisa menyelesaikan masalah ini? Satu orang aja tidak bisa membayar utangnya gitu kan. Nah, pada saat Sabdi dan Andi ini datang menagih, kena teguran oleh bosnya, Sabdi dan Andi ini kembali datang untuk menagih orang tersebut gitu ya. Kemudian orang ini tetap ngotot untuk tidak membayar tagihannya atau utangnya dia. Jadi Andi dan Sabdi itu kena marah dari bos, kemudian ke tempatnya, tapi nggak dikasih gitu. Nah, otomatis
sebagai manusia yang normal mungkin aja Andi ini emosi gitu. Andi tiba-tiba marah dan membentak orang ini gitu. Marah dan membentak orang ini. Nah kemudian orang tersebut yang ditagih ini dia kembali marah, dia kembali membentak si Andi dan Sabdi ini gitu. Nah selang beberapa hari mereka datang melapor ke bosnya, kemudian bilang bahwa bapak ini yang punya utang ini nggak mau membayar gitu. Kemudian Sabdi dan Andi, jika kita ada di posisi mereka pasti bingung kan, kita harus bagaimana gitu, karena kena teguran di bos kita, kemudian juga orang yang nggak mau ditagih gitu. Nah setelah beberapa hari datang terus gitu aja terus. Nah tiba-tiba pada saat itu puncak kemarahannya si Andi tuh benar-benar marah banget sama orang ini, sampai mereka hampir berkelahi katanya si Sabdi waktu cerita ke gua gitu. Mereka hampir berkelahi dan hampir adu tonjokan gitu katanya. Nah tapi setelah beberapa hari tiba-tiba orang ini pada saat Sabdi dan Andi menagih kembali, orang ini tiba-tiba baik banget sama mereka berdua ini. Nah setelah baik, mereka itu dikasih semacam makanan atau snack dan juga minuman pada saat itu. Kalau nggak salah ceritanya seperti itu. Pada saat itu dikasih kopi, kalau nggak salah ya, kopi. Kemudian mereka berdua itu diajak untuk masuk ke rumah dan meminum kopinya ini gitu. Cuman Sabdi ini menolak untuk meminum. Karena katanya alasannya dia terburu-buru dengan tagihan yang lain gitu, orang-orang yang lain. Nah cuma Andi ini merasa nggak enak. Si Andi nggak enak banget kalau diajak minum kopi atau makan makanan yang ada di rumah itu. Kita pribadi juga kan gitu pasti ya udahlah minum aja lah gitu. Jadi si Andi ini meminum kopi. Nah sepulang dari situ perubahan mulai terjadi guys. Teman-teman bisa tahu ya, Andi ini sebelum melakukan tagihan itu dia itu aktif banget orangnya, kemudian akrab banget sama orang-orang yang ada di sekitarnya dia. Andi dan Sabdi juga begitu sebenarnya. Nah setelah kejadian ini Andi itu kayak berubah. Dia kayak lebih ke pendiam banget, walaupun bukan cuma di Sabdi tapi di lingkungan kerja dan di keluarganya sendiri, bahkan istrinya sendiri merasakan hal tersebut. Nah Sabdi sempat cerita ke istrinya gitu, sebelum dia meninggal apa yang terjadi gitu. Nah katanya si Andi ini lebih sabar, diam banget, bahkan melakukan hubungan seksual pun dengan istrinya. Istrinya menganggap bahwa ini bukan suami saya, tidak seperti ini biasanya dia gitu. Setiap hari, bukan cuma beberapa hari atau 1-2 hari, tapi setiap hari itu selama berapa minggu itu Andi berubah banget. Nah gitu. Nah kemudian pada saat beberapa hari setelah minum kopi di rumah orang ini, Sabdi dan Andi lagi nongkrong nih ceritanya. Mereka kan akrab setiap harinya kan. Sabdi dan Andi lagi nongkrong di kosnya si Sabdi gitu. Nah mereka sambil nongkrong, mereka sambil cerita-cerita, tiba-tiba ini si Sabdi kehabisan rokok dan kemudian Sabdi bilang kayak gini, bro minta rokokmu dong, rokok gua habis gitu. Nah kemudian temannya ini dengan nadanya itu bercanda bilang kayak gini, beli aja lah sendiri, itu kan punya duit gitu kan. Nah terus si Sabdi ini dengan nada bercanda membalasnya gitu, dia bilang kayak gini, kalau lo mati yang bakal ngurusin mayat lo itu adalah teman lo, keluarga lo, bukan rokok lo gitu. Dia Sabdi bilang gitu, gue ulang ya, Sabdi bilang kayak gini, kalau lo mati yang ngurusin mayat lo itu bukan rokok lo, tapi keluarga lo dan sahabat-sahabat lo, teman-teman lo gitu. Sabdi bilang kayak gitu sambil tertawa gitu kan, dia kan bercanda. Sabdi bilang kayak gitu, ngomong kayak bercanda-canda. Nah setelah dari situ mereka pulang gitu, nongkrong, sudah dikasih rokoknya gitu kan. Andi pun pulang ke rumah. Nah setelah Andi pulang ke rumah, istrinya itu tetap merasa ini bukan Andi gitu, ini bukan Andi yang dia kenal gitu kan, ini bukan suami saya gitu, saya kenal.
Karena kenapa? Dia merasa bahwa perubahan itu setelah dari penagihan ini, minum kopi itu dia berubah banget gitu, berubah banget kesehariannya. Nah, ada satu momen pada saat Andi ini merasa sendiri banget, dia di dalam kamar, di ruangan, rumahnya kan tingkat gitu kan, jadi di lantai 2 itu katanya tuh dia mencoba untuk memegang listrik secara langsung gitu, memegang listrik secara langsung dalam artian dia mencoba untuk bunuh diri. Nah, pada saat dia sudah melakukan percobaan bunuh diri, tiba-tiba ponakannya dia itu ada muncul dari lantai pertama gitu. Dia datang terus melihat tindakannya omnya ini, dia memegang listrik gitu kan. Nah, ponakannya ini lari buru-buru ke bawah ke tempat ruang tamu bagian bawah gitu. Kemudian dia mau menyampaikan sesuatu, lalu dia agak lupa gitu, dia tiba-tiba lupa dan nggak tahu dia harus ngomong apa. Nah, hal ini tuh kayak menurut gue tuh aneh banget. Kenapa? Karena dia tiba-tiba lupa gitu. Menurut gue tuh ya aneh gitu, kayaknya digangguin gitu sampai lupa sesuatu gitu. Nah, setelah dia turun naik lagi melihat omnya itu melakukan percobaan bunuh diri, tiba-tiba dia nurunin listrik gitu, dia turun listrik dan percobaan bunuh diri pun dibatalkan gitu sama ponakannya. Nah, setelah itu beberapa hari setelah itu dia kembali melakukan percobaan bunuh diri, yaitu dengan memasang tali di kamarnya dia, di ruangan kamarnya di lantai atas itu dekat jendela, kemudian gantung diri. Nah, setelah itu dia dinyatakan nggak sadar gitu, pingsan, nggak sadar sama sekali. Jadi langsung orang-orang bawa dia ke rumah sakit, dan setelah di rumah sakit dia diperiksa oleh dokter dan perawatnya segala macam, petugas di situ. Nah, Sabdi ini datang terus ngobrol sama petugas ini gitu. Nah, kebetulan petugas ini itu dia adalah perawat yang temannya Sabdi waktu kuliah juga. Jadi dia tanya, ini orang gimana, bisa nggak sih selamat? Nah, terus temennya tuh bilang kayaknya susah gitu. Kalau dilihat dari kondisinya dia udah nggak sadar sama sekali, pernapasan juga udah nggak lancar banget. Nah, kemudian selang beberapa menit dia dinyatakan meninggal dunia. Nah, Sabdi ini ke rumahnya gitu, dia melayat menuju ke rumah orang tersebut atau si Andi gitu. Dia melayat ke rumahnya si Andi, kemudian setelah itu dia nggak nganter ke kuburan gitu. Sabdi ini dia nggak hanya di rumahnya Andi doang gitu, di rumahnya almarhum doang. Jadi dia nggak nganter ke kuburan, dan setelah itu dia pulang. Kenapa dia pulang? Karena jarak antara rumahnya Andi dengan kosnya Sabdi itu 40 km kalau nggak salah. Jadi hampir setengah jam lewat gitu, hampir 1 jam baru bisa sampai ke kota di kos tempatnya Andi gitu. Nah, makanya Sabdi pulang aja dulu gitu kan, dia berpikir sepertinya saya harus pulang dulu gitu. Setelah Sabdi pulang, keanehan itu dia ngerasa Sabdi itu kayak merasa bersalah dengan ucapannya itu, bahwa kalau lo mati, lo yang nganterin lo itu bukan rokok yang kamu isap gitu, tapi yang ngantar lo itu keluarga lo, sahabat-sahabat lo. Nah, kemudian Sabdi sendiri nggak nganterin dia sampai ke pemakaman gitu, peristirahatan yang terakhir. Nah, setelah dari situ Sabdi itu merasa kayak, kok ada yang aneh dengan diri saya gitu, kok ada yang, dia ngerasa bahwa kayaknya ada yang ngikutin dia tuh. Setiap bekerja dari kosnya pergi ke tempat kerjanya itu, dia ngerasa bahwa kayaknya ada yang ngikutin gitu dari berbagai arah, tapi dia nggak lihat gitu, dia nggak lihat. Pernah satu momen katanya Sabdi ini naik motor dan dia nggak sadar, oleng aja gitu, naik motor aja, dia nggak fokus sama sekali. Kemudian dikejar oleh pacarnya dia, pacarnya si Sabdi dikejar, hati-hati lo tuh naik motornya kayak orang linglung gitu. Sabdi mengalami itu. Nah, setelah dari situ Sabdi menyadari, kira-kira kenapa gitu, kenapa sih saya gitu. Sabdi bilang kayak gini, kenapa saya kayak digangguin dengan makhluk halus, dia merasa kayak gitu kan, atau apa, kayak pokoknya perasaannya beda banget. Setelah dia sadar, wah kayaknya ini kata-kata gue nih yang dulu nih. Dia bilang kalau lo mati itu kan, kalau lo mati yang nganterin lo itu teman lo. Nah, sedangkan Sabdi ini dia nggak nganterin
si almarhum ini, si Andi ini, ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Jadi di situ Sabdi sadar dengan itu, kemudian langsung menuju ke rumahnya. Setelah dari rumah, istrinya udah cerita gitu kan, iya saya merasakan keanehan dengan suami saya gitu, mulai dari caranya berbicara lebih ke pendiam gitu kan. Nah makanya tadi di awal itu gue cerita istrinya itu udah merasakan aneh karena Sabdi ini datang berkunjung ke rumahnya almarhum gitu. Dan Sabdi udah merasa keanehan itu memang terjadi karena Sabdi juga alami sendiri sebagai temannya kan. Nah setelah dari situ, dari rumahnya, Sabdi itu datang atau menuju ke kuburannya si Andi ini. Nah setelah si Sabdi ini pulang dari kuburan, dia ngerasa udah tenang gitu, dia udah ngerasa tenang dan udah selesai masalah gitu aja. Nah menurut gua ada beberapa pembelajaran di sini. Yang pertama, ini etika saat kita menghadapi seseorang gitu. Contohnya Andi dan Sabdi menghadapi konsumen yang memang keras kepala dan nggak mau bayar utang, walaupun mungkin aja orang ini tuh udah punya duit tapi nggak mau dibayar gitu, nggak mau dibayar sama orang koperasi atau Sabdi sama Andi gitu. Nah gimana sih etika yang harus kita lakukan menurut kalian teman-teman? Kalian bisa komen di bawah ini. Nah kemudian yang kedua, pertanyaan saya atau pengalaman yang bisa kita ambil yang kedua, yaitu kita hati-hati aja sih ngomong sama teman kita atau saudara kita atau siapapun itu. Hati-hati aja ngomong, kadang kita bisa bercanda gitu, bercanda aja tapi hal itu tuh benar-benar terjadi. Nah contohnya nih di Sabdi, kita bisa belajar, oh Sabdi kemarin ngomongnya kayak gini ke temannya si Andi ini, dan itu datang sendiri ke Sabdi bahwa oh iya gue pernah ngomong kayak gini, dan dia nggak nempatin itu sehingga Sabdi merasa digangguin. Nah satu momen terbukti bahwa dia digangguin, bukan bukti ya, apa ya, satu momen bahwa dia merasa digangguin itu di kosnya. Dia ngerasa kakinya tuh kram banget waktu itu. Dia cerita ke saya, dia nelpon saya di WhatsApp, dia bilang kayak gini, kakiku tuh kram banget dari bawah sampai dia ngerasa bahwa ada yang ngikutin jalurnya ke atas gitu. Nah kemudian dia kayak mau histeris, mau teriak tapi nggak bisa gitu. Nah kemudian dia dibantu sama tetangganya gitu, dia dibantu dan tetangganya bilang, kayaknya kamu ada janji sama seseorang yang harus lo tepatin gitu. Kemudian Sabdi berpikir, oh iya kayaknya saya sudah pernah kayaknya saya pernah berjanji bahwa kalau teman gue mati gue harus nganterin dia gitu. Dia ingat kata-katanya itu. Jadi walaupun nadanya tuh bercanda sebenarnya ya, jadi setelah dia sadar dia datang ke kuburan gitu. Nah itu pembelajaran yang kedua. Itu aja sih menurut gue tuh kayak, wah ini bahaya banget gitu kita ngomong walaupun dalam proses bercanda gitu. Oke, demikian aja ceritanya di video kali ini. Kalian bisa share di komentar menurut kalian apa yang harus kita ambil hikmahnya di sini, atau mungkin menurut kalian benarkah Sabdi digangguin sama makhluk, atau dia hanya berfirasat merasa dirinya digangguin sampai dia terbawa suasana gitu. Nah, kalian bisa komen di bawah ini. Dan jika kalian penasaran dengan cerita-cerita selanjutnya, kalian bisa subscribe channel ini. Jangan lupa pula like, comment, and share aja di seluruh sosial media yang kalian punya, karena banyak banget kisah misteri atau mistis yang akan saya bagikan, yang saya alami dan orang-orang yang ada di sekitar saya. Saya Muhammad Ansam pamit, bye.